Indonesia memiliki banyak bangunan unik dan bersejarah, mulai dari bangunan peninggalan kerajaan, pemerintahan kolonial Belanda, hingga zaman Jepang. Di antara segudang sejarah itu terselip unsur budaya Tiongkok yang sudah ada sejak lama di bumi Nusantara. Salah satunya adalah kelenteng. Kelenteng dikenal sebagai tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Namun, di Indonesia terdapat 5 masjid yang memiliki bentuk seperti kelenteng, yakni Masjid Cheng Ho yang terletak di Surabaya, Pasuruan, Palembang, Kartanegara, dan Purbalingga. Masjid Cheng Ho Surabaya adalah masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa dan menjadi simbol perdamaian umat beragama. Masjid bernuansa ini berlokasi di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cheng Ho, laksamana asal Cina yang beragama Islam. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Cheng Ho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, namun juga menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-15 pada dinasti Ming 1368 hingga 1643, orang-orang Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Yang kemudian Laksamana Cheng Ho atau yang lebih dikenal dengan Sampo Kong pada tahun 1410 dan tahun 1416 dengan armada yang dipimpinnya mendarat di Pantai Simongan, Semarang. Selain itu, dia juga sebagai utusan Kaisang Yunglo untuk mengunjungi Raja Majapahit yang juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Dalam adaptasi menurut Choirul Mahfud dari hasil penelitiannya yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi internasional, Choirul merasa optimis terhadap kemajuan kontribusi dan sumbangan komunitas Muslim Tionghoa dalam pembangunan Masjid Cheng Ho di Indonesia. Hal ini menurutnya bisa dipahami dengan melihat respon masyarakat yang sering mampir sholat dan menikmati wisata oleh-oleh dan kuliner di sekitar Masjid Cheng Ho di Surabaya dan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Juga fenomena yang terjadi di Masjid Cheng Ho di luar Jawa bisa dipahami sebagai relasi positif antara eksistensi masjid terhadap gairah masyarakat dalam wisata religius. Ungkapnya, memang pada realitasnya unsur Arab Cina yang mempengaruhi konsep bangunan masjid di Indonesia masuk ke Nusantara sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Akan tetapi, di abad modern ini, masyarakat Indonesia tetap mengadopsi dan memadukan unsur-unsur asing tersebut sebagai konsep arsitektur masjid. Proses akulturasi dalam kebudayaan Indonesia itu timbul karena masyarakat dihadapkan pada suatu kebudayaan asing, yakni Arab Cina, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri. Meskipun demikian, perpaduan unsur yang saling bertolak belakang tersebut tidak merubah fungsi utama masjid sebagai tempat beribadah bagi umat Islam. Masjid yang didominasi warna merah, hijau, dan kuning ini memiliki gaya arsitektur yang unik karena merupakan perpaduan Cina dan Arab. Pintu masuknya yang menyerupai pagoda, lengkap dengan relief naga dan patung singa, menunjukkan identitas sebagai Muslim Tionghoa di Indonesia dan untuk mengenang leluhur warga Tionghoa yang mayoritas beragama Buddha. Unsur Arab hadir dalam lafaz Allah yang ditulis dalam huruf hijaiyah di puncak pagoda. Nama masjid dalam aksara Mandarin pun tertulis di papan namanya. Di sisi kiri masjid terdapat sebuah beduk yang mengingatkan akan akulturasi budaya lokal dengan budaya Cina saat mulai masuk ke Indonesia. Dan lagi-lagi unsur Tiongkok muncul pada bangunan utama masjid yang berbentuk segi 8 atau bisa disebut dengan Patkwa. Dalam bahasa Tionghoa, angka 8 dibaca Pat yang juga memiliki makna jaya dan keberuntungan. Secara keseluruhan, Masjid Muhammad Cheng Ho berukuran 21x11 meter dengan bangunan utama berukuran 11x9 meter. Pada sisi kiri dan kanan bangunan utama tersebut, terdapat bangunan pendukung yang tempatnya lebih rendah dari bangunan utama. Masjid ini dapat menampung kira-kira 200 jamaah. Setiap bagian bangunan masjid ini memiliki arti tersendiri, misalnya ukuran bangunan utama. Panjang 11 meter pada bangunan utama merujuk pada ukuran Ka'bah saat pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki panjang dan lebar 11 meter. Sedangkan lebar 9 meter pada bangunan utama ini diambil dari keberadaan Wali Songo dalam melaksanakan syiar Islam di Tanah Jawa.